Salam saudara, kembali lagi kita bertemu di program Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin di edisi bulan Januari tanggal 23. Hari ini kita mau sama-sama belajar di kitab Mazmur pasal 76 ayat 5 sampai 11. Tapi saya ini bacakan semua sudah, pasal 76 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan. Allah hakim segala bangsa, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Asaf nyanyian. Kedua, Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Tiga, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hadikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi subur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin, saudara. Jadi di Mazmur pasal 76 ini, Mazmur ini ada berdasarkan kisah tentang kemenangan yang dialami oleh umat Allah atas kepungan Sanherib, Raja Asyur, yang kita bisa lihat di 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai 23. Jadi Mazmur ini dinyanyikan atas dasar pengalaman yang dialami oleh umat Allah oleh karena kepungan bangsa Sanherib. Jadi pada waktu itu sudah dalam peristiwa ini tampak jelas bagaimana Allah membela umatnya dan memberikan kemenangan bagi mereka. Kemenangan yang diperoleh umat Tuhan melawan Sanherib adalah kemenangan mutlak karena Tuhan yang bertindak. Jadi di kisah, kalau kita baca di 2 Tawarikh 32 ayat 20 dan 23, dan lengkapnya di 2 Tawarikh 32. Jadi bukan karena umat yang berperang, jadi bukan karena umat Israel yang berperang melawan pasukan Sanherib, tapi pada peristiwa tersebut Allah bertindak sebagai hakim yang adil, bukan hanya bagi umatnya, melainkan juga bagi bangsa-bangsa lain yang mengalami penindasan. Jadi itu sebabnya dalam Mazmur ini ya, di pasal 76 ini, Mazmur memuji kemasyhuran dan kehebatan Allah. Bisa kita baca di ayat di Mazmur 76 ini ayat 2 sampai 5. Di sini pemazmur memuji bagaimana kemasyhuran dan kehebatan Allah. Mulai dari ayat 2 bisa dibaca, Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Sampai di ayat 5, cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Jadi ketika Allah bertindak menyatakan penghakimannya, tidak ada seorang pun yang dapat menghadapi keperkasaannya. Bisa kita lihat di ayat 6, 7 dan 8. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hadikmu ya Allah Yakub tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Jadi di
ayat 6 sampai 8 ini kita bisa lihat bahwa seberapa hebatnya orang, seberapa kuatnya manusia, tapi kalau Tuhan yang berada di pihak kita, kalau di kisah ini ketika Tuhan berada di pihak umatnya, maka seberapa kuat musuhnya, seberapa banyak dan kuat musuhnya, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Jadi bagaimana pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan pada umatnya. Di sini kita bisa lihat di ayat 6, 7 dan 8. Bahkan kemarahan bangsa yang membenci Tuhan pun dapat dijadikan syukur bagi Allah. Di ayat 11, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau pinggankan. Panasnya hati manusia yang tidak mengenal Tuhan justru menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya, membuktikan kekuasaannya dan menyelamatkan umatnya. Pemasmur menyaksikan bagaimana Allah menjalankan penghakiman dengan keperkasaannya. Allah bangkit menyatakan penghukuman bagi para penindas dan para pelaku kejahatan. Jadi kita juga bisa lihat di sini bagaimana di ayat 12, bernasarlah dan bayalah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Jadi di ayat 12 ini Pemasmur mengajak umatnya untuk mengikatkan diri dengan Tuhan, bernasar atau bersumpah, dan tidak melupakan kewajiban mereka. Jadi Pemasmur mengingatkan kita, jadi Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau berkomitmen lebih lagi untuk mendekat kepada Tuhan, berkomitmen untuk lebih lagi beribadah kepada Tuhan, lebih bertekun di dalam Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, mendekat kepada Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kita, anak-anaknya. Oke, jadi saat kita mengalami ketidakadilan seperti yang dialami bangsa Israel, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hakim yang adil bagi segala bangsa. Ia akan melaksanakan keadilan bagi umat yang mengasihinya. Jadi saudara, dari kisah ini saudara, yang melatari Mazmur pasal 76 ini, kisah tentang kepungan Sanherib, Raja Asyur, kepada umat Allah, maka di sini kita tahu bahwa Tuhan ini Allah yang adil, hakim yang adil. Tuhan ini Allah perlindungan bagi umatnya. Jadi walaupun seolah-olah umat Allah ini tertindas, saudara, tapi jangan khawatir bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang sedang kita derita. Sebagai hakim yang adil, maka Tuhan akan menegakkan kebenarannya. Dia akan berperang menggantikan kita. Dia akan berperang untuk menghancurkan musuh-musuh kita, saudara. Jadi musuh-musuh kita adalah siapa, saudara? Jadi kita bisa lihat bahwa musuh kita bisa iblis atau permasalahan yang kita hadapi. Tapi dengan pertolongan Tuhan, sekuat apapun itu, sehebat apapun permasalahan yang kita hadapi, maka jangan takut, karena Tuhan itu Allah yang luar biasa, saudara. Tetap andalkan Tuhan. Dan di ayat 12 juga Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau lebih lagi berkomitmen, lebih lagi berjanji kepada Tuhan, untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan, untuk lebih lagi beribadah, untuk lebih lagi mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan saat kita dekat kepada Tuhan, maka percaya setiap apa yang kita kerjakan
pasti berhasil. Setiap apa yang kita hadapi pasti kita beroleh kemenangan. Saudara, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat menjadi tuntunan dalam setiap jalan-jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang kudus, dan terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah hakim yang adil, Engkau adalah hakim bagi bangsa-bangsa. Kami percaya jika saat ini kami banyak mengalami penindasan, jika saat ini kami banyak mengalami ketidakadilan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah pembela kami, Engkau Allah hakim kami, Engkau yang akan menegakkan keadilan bagi kami, Engkau yang akan berperang membela kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Ajari kami untuk lebih lagi mendekat kepadamu. Ajari kami untuk lebih lagi berjanji, berkomitmen untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, lebih lagi menjadi lebih baik serupa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.